Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fathumma qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah alhamdulillah, segala pujian hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kehendaknya, dengan pertolongannya, sehingga pada hari yang mulia ini, di hari Jumat, di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk memperhamba diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang karenanya syariat-syariat Islam ini hidup di dalam tubuh kita dan hakikat-hakikat iman ada di dalam hati kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya tentang cinta. Cinta adalah sesuatu kalimat yang mungkin begitu mudahnya diucapkan, tapi untuk merealisasikan, membuktikan dalam perbuatan, itulah yang berat. Dan cinta adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu Allah berkata, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah makanan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wala taqraba hadhihi sajarah, tapi janganlah engkau mendekati satu buah itu. Fatakuna minaz zalimin, karena engkau akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Adam tidak mendekatinya, tapi Hawa mencoba membujuknya. Cinta yang membuat hingga Adam diturunkan dari surga ke dunia. Peristiwa kedua karena cinta, hadirin yang dimuliakan Allah, antara Habil dan Kabil, dengan satu perempuan yang sama-sama dicintai.
Pembunuhan pertama yang terjadi di permukaan bumi Allah sejak diciptakannya yang namanya manusia itu karena cinta. Hadirin rahmati Allah. Maka Rasul bertanya pada waktu itu kepada Umar, "Ya Umar, bagaimanakah besarnya cintamu kepada aku?" Maka Umar menjawab dengan yakin, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, saya mencintaimu lebih daripada cintaku terhadap harta bendaku. Saya mencintaimu lebih terhadap cintaku kepada seluruh keluargaku. Dan saya sangat mencintaimu lebih daripada sesuatu apapun yang aku miliki kecuali cinta terhadap diriku sendiri." Maka Rasul menatap wajah Umar dan berkata, "Ya Umar, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia lebih mencintaiku daripada mencintai dirinya sendiri." Maka langsung ditanggapi oleh Umar, "Wallahi ya Rasulullah, sungguh saya lebih mencintaimu bahkan terhadap cintaku terhadap diriku sendiri." Kalimat cinta Umar dan pertanyaan Rasul bukan hanya ditujukan kepada Umar radhiyallahu anhu, tapi mengenai kita semua hadirin yang dirahmati Allah. Bahwa kita harus mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa sebab? Apa yang menyebabkan kita harus lebih mencintai Rasulullah daripada cinta kita kepada diri sendiri? Di dalam Al-Quran surah Abasah ayat 34, 35, 36 sampai dengan 37 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Itu penyebabnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana manusia meninggalkan saudara-saudaranya. Satu rahim kita keluar, satu suapan kita menjadi besar, tapi pada hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka manusia lari dari saudara-saudaranya. Bukan hanya sebatas saudara, wa ummihi wa abihi, lari dari rahim yang pernah melahirkan kita, lari daripada tangan-tangan yang pernah menafkahi kita, lari dari ummi, dari ibunya, wa abi, lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari daripada istri dan anak-anaknya. Hari itu kita. Kenapa? Likulli imri'in minhum, pada hari itu mereka yauma idzin sa'nu yughni, masing-masing memiliki urusan yang berat, perihal yang menakutkan, tanggung jawab yang menggetarkan, sampai kita lupa kepada yang lain. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, pada hari itu sayalah manusia yang paling pertama dibangkitkan di alam kubur. Sayalah manusia yang memimpin seluruh anak-anak Adam. Sayalah manusia yang pertama kali meminta syafaat, dan sayalah manusia yang pertama kali syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pada masyhar telah dihamparkan, neraka jahanam telah dinyalakan, mizan telah dimajukan, maka pada saat itu matahari didekatkan. Setiap jiwa, wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari seluruh wajah tunduk takut kepada Tuhannya. Sehingga kita berkata, mari kita menuju kepada Adam. Betapa panasnya pada masyhar ini, betapa beratnya beban dari setiap kita. Mungkin Adam sebagai manusia yang pertama dapat memberi syafaat, maka larilah kita ke Adam, hadirin yang dimuliakan Allah.
Jangan ragu tentang padang mahsyar. Dalam surah Ali Imran ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Rabbana, wahai Tuhanku, sungguh Engkau akan membangkitkan kami, innaka jami'un nas, pada hari yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Berkumpul kita semua. Karena panasnya padang mahsyar sampai kita berlari kepada Adam sebagai manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Allah, dan berkata, ya Adam, berilah kami syafaat. Berilah kami syafaat dari beratnya pada mahsyar, dari menakutkannya azab-azab, daripada susahnya pertanggungjawaban. Apa kata Adam? Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Yang dia pikirkan dirinya. Karena akulah engkau berada di bumi ini, karena pelanggaran yang aku lakukan sampai engkau berada di bumi. Aku malu kepada Allah. Pergilah engkau ke Nuh. Maka kita pun berlari ke Nuh dengan kalimat permintaan yang sama. Apa kata Nuh? Nafsi, 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 saya telah meminta kepada Tuhanku untuk menenggelamkan seluruh umat yang menolak ajaranku. Lalu aku mendoakan anakku yang terlihat salah satu di antara mereka. Lalu Allah menegurku, anakmu kafir, anakmu kafir, anakmu. Aku malu kepada Allah. Pergilah engkau ke Musa. Lari pun kita kepada Nabi Musa, hadirin yang mulia. Ketika kita sampai di hadapan Nabi Musa, maka Musa pun berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Saya pernah membunuh satu nyawa tanpa hak sebelum saya diangkat menjadi Nabi. Saya takut mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah. Pergilah kau ke Isya. Maka kita pun lari ke Isya. Sampai kepada Isya kita ucapkan hal yang sama kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Lalu apa kata Isa? Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Saya takut mempertanggungjawabkan apa yang diyakinkan oleh umatku terhadap diriku. Saya malu kepada Allah. Pergilah engkau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berombongan berlari menuju kepada Rasulullah. Rasulullah dari jauh melihat tanda bahwa kita adalah umatnya yang ada dalam tubuh ini. Mungkin air wudu kita, mungkin salat malam kita. Lalu berkata Rasulullah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Hanya satu Nabi di antara 124.000 Nabi, kurang lebih 300 Rasul, yang memanggil pada hari begitu beratnya urusan dengan kalimat ya ummati. Dia tidak mengatakan nafsi, diriku, diriku, tapi dia berkata ya ummati, ummati, ummati. Ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu dari panasnya pada mahsyar, dari neraka jahanam yang bergejolak, daripada kehadiran malaikat zabaniyah tanpa perasaan. Maka larilah Rasulullah bersujud di hadapan arasnya Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang begitu lama, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu Allah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, angkatlah wajahmu, angkatlah wajahmu. Lalu kemudian Allah memberikan satu kata-kata yang belum pernah didengar oleh manusia sebelumnya karena begitu indahnya. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu aku memohon ya Allah, demi keagungan-Mu aku meminta ya Allah, angkatlah daripada besarnya azab neraka umat yang begitu banyak dosa kepadamu, umat yang lalai menghadap kepadamu, umat yang jarang bersujud dan meneteskan air mata karena takut kepadamu, tapi dia mati ya Allah membawa iman walaupun seberat biji kurma. Angkat dari azab-Mu ya Allah. Orang tua kita tidak mampu berkata itu, hadirin yang mulia. Saudara kita tidak mampu mengatakan itu di hadapan Allah. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat itu di hadapan Allah. Lalu diangkatlah umat itu. Setelah berdiangkatnya umat itu, Rasulullah menengok ke dalam neraka, masih lebih banyak umatnya yang diazab daripada yang telah diangkat. Maka kembali Rasulullah bersujud dengan penuh hikmat di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lebih lama daripada sujud pertama. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata,
angkat wajahmu wahai Muhammad dan katakan apa yang engkau inginkan. Ya Allah, telah engkau angkat umatku yang banyak dosa, tapi hatinya di dalam memiliki iman seberat biji kurma. Demi kemuliaan keagunganmu ya Allah, angkatlah umatku yang masih lebih banyak di bawah, yang penuh dengan kemaksiatan, kedurhakaan, kurang ibadah, tapi dia mati dengan membawa iman walaupun seberat jagung ya Allah. Angkat dari azabmu ya Allah. Maka diangkat lagi umat itu. Setelah itu Rasul kembali bersujud dan memohon karena dia masih melihat umatnya masih begitu banyak di alam neraka. Ya Allah, angkatlah umatku yang kurang ibadahnya kepadamu, yang cintanya kepada dunia lebih besar daripada mencintaimu. Tapi ia mati masih membawa iman seberat zarrah debu. Angkat ya Allah. Maka diangkatlah umat itu, hadirin yang mulia, sekalipun dengan tubuh yang tidak sempurna lagi. Ketika 3 golongan umat sudah terangkat, Rasul menatap kembali ke bawah dan ternyata satu kelompok yang masih berada di bawah ini jauh lebih banyak daripada 3 kelompok yang telah Allah angkat sebelumnya. Lalu dalam waktu yang lebih lama daripada sujud kedua, pertama dan ketiga, Rasul meminta, ya Allah, ini adalah permintaanku yang terakhir ya Allah, yang pernah engkau janji. Maka terus syafaatku adalah untuk umatku nanti di akhirat kelak. Maka pada hari ini ya Allah, aku meminta permintaan yang terakhir kepadamu ya Allah. 3 umat yang telah engkau angkat dengan maafmu, tapi 1 golongan masih lebih banyak daripada ketiganya. Ya Allah, mungkin mereka banyak berbuat maksiat, mungkin mereka lupa dengan nikmatmu, tapi dia pernah mengucapkan 1 kalimat yang alam pun tidak mampu menanggung amalannya, yaitu la ilaha illallah. Angkat dia ya Allah, orang yang bibirnya pernah mengucapkan dengan tulus, orang yang hatinya membenarkan dengan ikhlas 1 kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka berkata Allah, demi kemurahanku angkat semua orang yang pernah mengucapkan dengan lisannya, membenarkan dengan hatinya tentang ketauhidanku, bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita yang masih hidup, salah satu jalan yang terbaik adalah mengucapkan la ilaha illallah. Afdaluz zikru man qala la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir di permukaan bumi Allah, yang berada di atas buminya, yang berteduh di bawah langitnya, man qala, ialah itu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Man qala la ilaha illallah fi akhirul kalam dakhala al-jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, fi akhirul kalam, dalam ucapan-ucapan terakhirnya sebelum mati, dakhala al-jannah, insyaallah kelak dia berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sebagai khutbah yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa beberapa ayat di dalam Al-Qur'an betul-betul menegaskan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban.
Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma, dan kemudian latus'alunna, akan ditanyakan kepada kamu yawma idzin, pada hari itu, 'anil na'im, seluruh nikmat yang telah engkau dapatkan dari Tuhan. Seluruh, tidak sebagian besar atau tidak sebahagian kecil, seluruh. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang berkah ini, Allah mengijabah doa dari setiap kita dan menjadikan doa-doa kita sebagai pembersih dan terangkatnya amal-amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inni a'udzuka ya Jalla Jalal. Allahumma innaka ahyina bil imani fid dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala